MK itu hasilnya tergantung Jokowi. Iyalah. Artinya MK itu nggak independen. Ya, itu pasti akan tergantung kesepakatan antara Jokowi dengan Bu Mega. Andai yang didiskualifikasi hanya wakilnya, Gibran, sangat mungkin bahwa itu Pak Jokowi legowo. Oke, Mas, gini ya. Kita kan mau ngobrolin yang kemarin kan, lanjutan dari obrolan tentang hasil keputusan MK gitu ya. Iya. Yang sekarang lagi rame di medsos itu, di Twitter, rame banget itu. Kira-kira besok ini mau seperti apa, Mas? Hasil MK gitu loh. Menurut terawangan sebagai seorang pengamit. Ya, sebagai pengamit. Ya, apa hubungannya sama ini tuh? Itulah yang berita terakhirnya mengapa Presiden Jokowi belum bisa bertemu dengan Bu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Alasannya yang disampaikan oleh juru bicara kepresidenan, kalau tidak keliru Pak Ngabalin ya, karena ke Medan untuk menengok cucu. Oh gitu, gitu kan? Jadi nggak sempat ke tempat Bu Iya, Mega gitu? Iya, jadi itu yang tiba-tiba saya merasakan betul betapa itu memang ketika seorang kakek ingin rindu kepada cucu, itu nggak bisa ditunda-tunda gitu. Sehingga terus ya sudah. Hubungan apa kalau gitu loh? Kayak gitu dibawa kayak gini? Karena saya tadi kepikiran ketika cucu saya melihat saya tunjukkan ada bunga putri malu, betapa senangnya dia bermain dengan ini, dan saya membayangkan ini kalau cucu saya yang di Jakarta pulang lihat ini pasti juga senang gitu loh. Memang betul senang, dan saya menikmati itu sehingga gini loh. Ketika saya melihat Pak Jokowi ke sana, walaupun itu secara politis itu alasan yang mengada-ada untuk bersilaturahmi dengan Bu Mega, jadi punya alasan, oh iya bisa diterima ketika dia melihat sebagai seorang kakek gitu. Sehingga pada saat sekarang ini orang sedang sibuk, Mahkamah Konstitusi keputusannya nanti tergantung bagaimana pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi, ya kan, itu akan berpengaruh sekali nih, nunggu pertemuan momentumnya yang tepat kapan. Gini Mas, itu yang akan gini. ditanyakan. Saya itu masih bingung loh, hubungan itu karo MK apa gitu loh, Putri Malu itu loh. Ya, ini Putri Malu itu sebenarnya sebagai media edukasi yang seperti saya ceritakan tadi. Saya hanya bisa memahami ketika Pak Jokowi kok alasannya ke Medan tidak ketemu Bu Mega hanya karena ingin berlebaran bersama cucu yang ada di Medan, mungkin lama tidak ketemu. Saya bisa memahami sebagai seorang kakek ya, sama-sama seorang kakek. Sehingga orang boleh menafsiri bahwa kepergian Presiden Jokowi ke Medan dan menomorssekiankan kebutuhan untuk bertemu segera dengan Bu Mega, itu sesuatu sebenarnya sangat politis, tetapi dijawab dengan humanis, cara-cara humanis, sehingga ini menjadi lebaran yang indah di tengah-tengah orang masih berspekulasi tentang keputusan MK yang akan menentukan nasib. Ya, meskipun saya ya kan? Belum nyambung, nggak apa-apa ya. Tapi benang gini, merahnya susah. Gini, berarti MK itu hasilnya tergantung Jokowi. Iyalah. Artinya MK itu nggak independen. Ya, itu pasti akan tergantung bagaimana ada kesepakatan antara Jokowi dengan Bu Mega. Berarti antara Jokowi sama Bu Mega itu ikut menentukan hasil dari MK gitu. Ya iyalah. Saya melihatnya itu sangat dipengaruhi oleh itu, seindependen apapun. Karena kalau kita amati, ini ya kan, secara lahiriahnya kita bisa amati lah. Tuntutannya agar 02
diskualifikasi. Ya. Tapi juga ada opsi lain yang didiskualifikasi itu hanya Gibran saja, gitu kan. Dua-duanya mungkin, atau tidak dikabulkan sehingga tidak tetap jalan, gitu kan. Dengan opsi-opsi bagaimana sih kebersamaan pemerintahan yang akan datang ini bisa terus berlanjut tanpa ada riweh-riweh oposisi dan sebagainya itu loh. Kalau saya seperti yang kemarin saya sampaikan, tetap berharaplah ini andai yang didiskualifikasi hanya wakilnya Gibran, sangat mungkin bahwa itu Pak Jokowi legowo, gitu loh. Gitu. Iya. Ada pembicaraan yang ke sana itu kan seperti, Artinya menurut Pak Koli itu antara Bu Mega, Pak Jokowi rembugan wis. iya, oke. Gibran baik gitu. MK putuskan yang didiskualifikasi Itu itu Gibran. Nah, nanti wakilnya ya sudahlah dibicarakan, gitu kan. Gitu. Apakah pemilu ulang atau dipilih lewat MPR gitu? Ya kalau kemudian wakilnya itu siapa, itu ya pemilu berikutnya, gitu kan. Ibaratnya Pilpres putaran kedua kan bisa diatur. Rumah saya Intinya apa? Gibran tetap didiskualifikasi, Mas ya? Itu yang saya berharap ada nanti pertemuannya itu seperti itu. Dan ya kalau mau berharap lebih jauhnya lagi, kalau misalnya ternyata tidak, nah itulah yang pasti sudah disiapkan bagaimana Antisipasi PDIP gitu. oposisi, gitu loh. oposisi emang Iya. mau, Mas? Dan saya yakin gerakan-gerakan masyarakat seperti kampus-kampus yang sudah bergerak, forum guru besar mengadakan sahabat apa ya, pengadilan apa itu ya istilahnya, guru-guru besar memberikan pendapatnya bahwa pelanggaran etik, sebenarnya pelanggaran konstitusi sudah sebegitu menghebohkan, itu ya harus ada solusi, gitu kan. Nah, kalau ini diteruskan kan akan menjadi presiden yang nggak mengenakkan, Nggak baik gitu ya? kan jadi presiden nggak baik. Dan saya yakin gerakan-gerakan yang tidak puas itu akan terus melakukan upaya-upaya untuk paling tidak hak angket itu akan terus bergulir. Emang masih mungkin gembos ya, Mas? Ya artinya begini, ketika partai-partai didesak oleh massa, ya gerakan-gerakan massa itu saya yakin gerakan kampus itu akan muncul ketika ini di MK itu gugatan di MK itu tidak dikabulkan semua. Tapi intinya Pak Khalid sebagai pengamat masih melihat kemungkinan besar bahwa Gibran akan didiskualifikasi itu. Iya, karena kan itu tuntutan salah satu ya. Kalau nggak keliru kan ada yang di 02 ya, 03 yang menginginkan yang didiskualifikasi ini Gibran saja. Karena yang bermasalah itu kan nomor satu itu. Iya, iya kan. Oke. Itu yang sejak kemarin saya berharap jangan amit-amit jangan sampai ada situasi yang nggak menyenangkan. Coba gitu. aja, Mas. Iki saya juga jadi mikir tadi, ngapain Mbak Khalid kayak gini nih? Ya, iya. Berduri. Lah ya berduri. Ini berduri dan sebenarnya banyak manfaat. Ini cuma namanya kita kan tidak tahu. pohon putri malu itu. Pak Khalid tadi menganalogikan, analogi apa? Memvisualkan ya katanya itu. Iya. Hubungan dengan Pak Jokowi datang ke Medan ketemu putrinya itu. Saya juga masih Karena kepingin ketemu cucu, itu alasan yang sangat manusiawi sekali. Saya masih bingung sampai video ini selesai ini. Belum paham saya. betul. Semoga nanti setelah saya selesai, Jadi, saya nonton, saya paham. coba renungkan saja lah. Iya nanti. Karena saya bisa terinspirasi itu ya tiba-tiba sangat manusiawi sekali ketika seorang kakek rindu kepada cucu. Ya setelah itu tadi saya ngajak cucu saya. Maksud saya sampai ini selesai saya belum paham konteks dari
hubungan ini sama kerinduan Jokowi sama cucunya itu. Tapi Iya. nggak apa-apa lah, nanti saya nonton lagi semoga saya paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.